Ketika pada ayat pertama dan kedua diwasolkan, maka hamzah wasol pada kalimat alhamdu tidak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di bawah garis ada tanda baca atau tanda wakof pada Al-Quran Rasm Utsmani yang berjumlah 6, yaitu mim kecil, lam alif, jim, kola, sola, titik 3. Mim kecil artinya lazim, wajib berhenti. Lam alif artinya la takif, tidak boleh berhenti. Jim artinya jais, boleh berhenti, boleh lanjut. Kola artinya al-waqfu aula, lebih baik dibaca wakof atau berhenti. Sola al-waslu aula, artinya lebih baik dibaca lanjut. Titik 3, berhenti di salah satu titik 3. Berikutnya, pada surah Ali Imran, ayat 1 dan 2, juz 3, pelajarannya adalah cara membaca alif lam mim dan Allahu pada ayat kedua ketika dibaca wasol dan wakof. Pada surah Ali Imran ayat 1 dan 2, ini boleh dibaca 3 cara. Yang pertama, dibaca wakof. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cara yang kedua adalah dibaca wasol dan mim yang pertama dibaca 6 harokat, mim yang kedua dibaca fathah disambung dengan lafadz Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cara yang ketiga adalah dibaca wasol, mim yang pertama 2 harokat, mim yang kedua dibaca fathah dan disambung dengan lafadz Allah. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berikutnya adalah pada surat Al-Ikhlas ayat 1 dan 2. Pada surat Al-Ikhlas ayat 1 dan 2 ini dapat dibaca 2 cara. Yang pertama adalah dibaca wakof dan yang kedua adalah dibaca wasol. Ketika dibaca wakof, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Yang kedua, dibaca wasol, tanwinnya dal pada kalimat ahadun ketika bertemu dengan hamzah wasol pada lafadz Allah, maka tanwinnya dal diganti dengan nun iwad atau nun wikoyah yang selalu berharokat kasroh. Jadi cara membacanya ketika diwasolkan adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Di bawah garis adalah bacaan-bacaan fawatihus suwar. Alif lam mim shad ta sin mim ha mim ain sin qaf kaf ha ya ain shad
Shad. Berikutnya, pada surah Al-Ahqaf ayat 4, juz 26, kalimat yang bergaris bawah adalah Fis samawat ituni. Pelajaran pada kalimat ini adalah ada dua cara membacanya. Yang pertama dibaca waqaf dan yang kedua dibaca wasol. Contoh bacaan fis samawat ketika dibaca waqaf adalah Fis samawat ituni. Pada kalimat ini ketika dibaca wasol adalah Fis samawati ituni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Ituni bi kitabim min qabli hadza aw asarah am lahum syirkun fis samawati ituni bi kitabim min qabli hadza aw asaratin min ilmin in kuntum shadiqin. Berikutnya adalah pada surat Yusuf ayat 11 juz 12, kalimat yang bergaris bawah adalah la ta'manna. Pada kalimat ini bisa dibaca dua cara. Yang pertama bacaan ishmam dan yang kedua adalah bacaan ikhtilas. La ta'manna ketika dibaca ishmam adalah yang pertama sambil didengungkan pada bacaan man, bibirnya ditarik, dimonyongin, ditarik lagi, baru dilepaskan pada kata na. La ta'manna. Cara ishmam yang kedua adalah dengungnya nun tasydid dengan cara bibirnya dimonyongin sambil berdengung pada manna. La ta'manna. Bacaan yang kedua adalah bacaan ikhtilas, yaitu la ta'manna ditulis zahir menjadi la ta'manuna. Cara membaca ikhtilasnya adalah nun yang pertama dibaca ringan dan cepat. La ta'manna ditulis zahir menjadi la ta'manuna, dibaca ikhtilas menjadi la ta'manuna. Bacaan ikhtilasnya adalah nun yang pertama dibaca dhammah, ringan dan cepat. Sekarang Ustaz Ainun akan mencontohkan bacaan ishmam dan bacaan ikhtilas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Berikutnya adalah contoh bacaan ikhtilas. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Berikutnya pada surat Fussilat ayat 44 juz 24 ada dua kalimat yang bergaris bawah. Yang pertama adalah kalimat a'ajamiyun, yaitu bacaan tashil, dan yang kedua adalah pada kalimat yang bergaris bawah ulaika, u-nya dibaca pendek karena wawunya dianggap tidak ada. Berikutnya Ustaz Ainun akan membacakan surah Fussilat
ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa' walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Berikutnya adalah pada surat Yunus ayat 51 juz 11, kalimat yang bergaris bawah adalah al-ana. Kalimat al-ana bisa dibaca tashil, bisa dibaca ibdal. Contoh bacaan ibdal adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Itu adalah contoh bacaan ibdal. Berikutnya adalah contoh bacaan tashil pada kalimat al-ana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Kalimat al-ana mempunyai dua kalimat yang sama yang bisa dibaca tashil dan bisa dibaca ibdal. Dua kalimat yang lain adalah yang pertama kalimat az-zakaraini bisa juga dibaca tashil. Az-zakaraini. Kalimat yang kedua adalah pada kalimat Allahu bisa dibaca ibdal, bisa juga dibaca tashil, yaitu Allahu. Berikutnya pada surah Hud ayat 41 juz 12, kalimat yang bergaris bawah adalah majroha. Bacaan imalah menjadi majriha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Berikutnya pada surah Al-Qiyamah ayat 27 juz 29, yaitu pada Al-Quran Rasm Utsmani, ketika kita bertemu dengan huruf sin kecil, maka itu artinya adalah bacaan saktah. Saktah adalah